Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Rojiatu Sipa dari kelas G Turats. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester di Ma'had Al-Jami'ah, yaitu membaca kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Al-Zarnuji, pasal 2 mengenai niat dalam mencari ilmu. Untuk mendapatkan ridho dari Allah, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun finiyati fi halit ta'alumi. Fasal menerangkan niat dalam mencari ilmu. Summa labuda minan niyati fi zamani ta'alumil ilmi. Semua pelajar harus menata niatnya dalam belajar. Idan niyati hiyal asli fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Segala amal itu tergantung pada niatnya, hadis sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'malud dunya wa sayyiru bi husni niyati minal a'malil akhirah. Banyak perbuatan amal yang amalnya itu tampak dalam bentuk amal keduniaan, tapi karena niat yang didasari ikhlas, maka akan menjadi amalan akhirat. Wa kam min amali yutasawwaru bi suratil a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Nah, sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amalan akhirat, namun kemudian menjadi amalan dunia karena disebabkan oleh niat yang buruk. Nah, teman-teman pasti bertanyakan, apa sih contoh amalan dunia menjadi amalan akhirat? Hal kecilnya, kita bersih-bersih rumah, mencuci piring, menyapu, itu kan adalah amalan dunia yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, jikalau melakukan hal itu didasari dengan ikhlas, ridho lillahi ta'ala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, insya Allah amalan itu akan menjadi amalan akhirat, yaitu kembali lagi karena didasari dengan niat yang ikhlas dan ridho. Nah, kalau contoh amalan akhirat menjadi amalan dunia itu seperti apa sih? Seperti kita melakukan ibadah sholat. Nah, itu adalah kan suatu hal yang wajib. Tapi ketika kita melakukan itu didasari dengan jadi kita melakukan sholat itu ketika di lingkungan yang banyak orang gitu. Ketika kita sendirian, kita tidak mengerjakan. Nah, berarti kita melakukan sholat itu karena ingin dilihat baik oleh orang, atau jadi sifat itu tuh ria, dan menimbulkan juga takabur. Itu kan tidak baik. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wayam bagi nawil muta'allumi bitalibil ilmi ridallahu ta'ala wad-darul akhirati wa ijalatil jahli anin nafsahu wa anisairil jahli wa ihya'id dunya wa ibqa'i as-salama fa inna biqa'a al-islami bil ilmi.
Nah, diketahui niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas menghadapi harus ikhlas, yaitu untuk mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam lestari kalau umatnya itu berilmu. Seperti itu. Wala yasihu zuhud wa taqwa ma'al jahli. Nah, dijelaskan di sini juhud dan takwa tidak sah kalau tidak disertai dengan ilmu. Wa ansyada sayhul imamu al-ajalu Burhanuddin sahibul hidayati sya'ran li ba'dihim. Syekh Imam Burhanuddin menukil perkataan para ulama sebagai berikut. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbarun minhu jahilun mutanasiku. Nah, kerusakan yang sangat besar yaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tapi lebih besar lagi ahli ibadah yang tidak ada ilmunya. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamasaku. Keduanya menjadi fitnah, yaitu yang ikut kepada orang alim dan ahli ibadah yang tidak berilmu, yaitu menjadikannya mereka panutan dalam urusan agama. Wa yunawiya bihi syukro ala ni'matil akli wa sihatil badan. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan sehat badan. Nikmat itu bukan hanya dengan harta saja, tapi nikmat akal. Karena dengan nikmat akal kita bisa berpikir, gimana sih caranya kita bisa sehat? Kenapa? Karena kalau kita sampai sakit, kita tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa berangkat ke masjid ta'lim gitu. Wala yanawiya bihi ikbalan nasi wala stijlaba hutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat dan lainnya. Nah, dari kitab tersebut bahwa kalau niat kita untuk mencari ilmu itu jangan terbesit di hati kita apabila ketika kita sedang belajar itu untuk mendapatkan value gitu, atau untuk agar kita bisa dihormati oleh banyak orang gitu. Jangan boleh seperti itu. Qala Muhammad bin Hasan rahimallahu ta'ala, laukanan nasa kulluhuma abidi la'ataqu
tuhum. Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu ta'ala, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, akan aku merdekakan semuanya, dan akan kubebaskan diriku dari loyalitas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.